Menurut pemahaman Qin Yichen tentang dunia, situasinya saat ini seharusnya tidak seperti ini. Ketika dia benar-benar merilekskan tubuhnya, kegelisahan tidak menembus tubuhnya. Pisaunya bagus. Dengan pujian simbolis, Qin Yichen berkata kepada Zhang Yun. Tanpa saja sesuai dengan bilah yang kamu tunjukkan, dan aku akan melihatnya nanti. Zhang Yun mengangguk cepat. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Qin Yichen tidak tahu mengapa Zhang Yun sangat senang karena masalah sepele seperti itu. Tapi setelah Zhang Yun pergi, napas Qin Yichen tenggelam. Tiba-tiba, seluruh aula diblokir oleh energi spiritual. Qin Yichen melihat ke atas aula dan menutup matanya. Pada saat itu, sepertinya musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya mengepungnya. Dan dia hanya manusia biasa, dan satu-satunya yang bisa dia andalkan adalah pisau di tangannya. Di tanah merah darah ini, mayat yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah, yang semuanya dirasakan Qin Yichen sebelumnya dari tindakan Zhang Yun. Penampilan Zhang Yun muncul kembali di medan perang ini, melambaikan pedang di tangannya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Potong, potong, pilih. Setiap kali Anda mengayunkan pedang, Anda mendorong mundur musuh yang kuat dan membunuh lawan. Saat Zhang Yun mengayunkan pedangnya di bagian langit dan bumi ini, Qin Yichen tiba-tiba bergerak. Dia maju selangkah dan berdiri di posisi Zhang Yun sebelumnya. Pada saat angka-angka itu tumpang tindih, Qin Yichen mengambil alih pikiran Zhang Yun di benaknya. Lokasi. Dengan pisau di tangannya, bilah yang berat itu memberinya kepercayaan diri yang tak bisa dijelaskan. Di depan Qin Yichen, musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya telah bergegas, dikelilingi oleh lingkaran ke segala arah. Pada saat ini, kegelisahan di tubuh Qin Yichen akhirnya keluar. Raungan yang telah terkubur untuk waktu yang tidak diketahui tiba-tiba keluar dari tenggorokannya. Membunuh. Setelah beberapa napas, Qin Yichen membuka matanya. Adegan yang Zhang Yun perlukan beberapa jam untuk diperagakan terulang di benak Qin Yichen, tetapi hanya butuh beberapa napas pendek. Pada saat ini, Qin Yichen membuka tangannya secara langsung, dan di depannya, banyak hal muncul satu persatu. Seolah-olah sedikit cahaya bintang meleleh ke tangannya. Qin Yichen menoleh dengan curiga dan melihat keluar. Di depan matanya, sedikit puing berserakan di angin. Di seluruh langit, retakan halus muncul satu persatu. Qin Yichen sedikit terkejut, tetapi ketika dia bergegas keluar, dia terkejut menemukan bahwa tidak ada seorang pun di kuil penguasa cahaya yang melihat pemandangan seperti itu. Mereka masih asyik dengan apa yang mereka lakukan. Pikiran Qin Yichen bergerak, dan dia jatuh tepat di samping orang percaya. Hari ini hari yang baik. Menurut pendapat Qin Yichen, kalimat ini benar-benar omong kosong. Langit penuh dengan retakan. Bahkan jika ada yang melihatnya, mereka tidak akan menerima kata-kata berikut. Sementara Qin Yichen menunggu, orang percaya itu menoleh, melihat Qin Yichen, dan buru-buru memberi hormat. Aku telah melihat penguasa cahaya. Saat dia mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat ke langit, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ya, sudah lama sekali tidak ada matahari yang begitu besar di sini. Suatu hari, Lord Light, mari kita duduk dan minum teh dan mengobrol bersama. Senyum muncul di wajah Qin Yichen, dan dia mengangguk setuju. Itu wajar. Ketika semuanya selesai di sini, akan ada waktu untuk kamu nikmati. Pada saat ini, Qin Yichen yakin bahwa dunia di depannya bukanlah pemandangan yang sama dengan apa yang dilihat oleh orang-orang percaya ini, dan bahkan dapat dikatakan bahwa itu sangat berbeda. Di dunia di mana Qin Yichen sudah tidak puas dengan retakan, orang-orang percaya ini tidak terganggu dengan cara apapun. Dengan kata lain, masalah ini hanya menyangkut dirinya sendiri. Mengambil napas dalam-dalam, Qin Yichen menekan kegelisahan di hatinya, dan dunia di depannya kembali sunyi. Langit masih begitu cerah dan jernih. Qin Yichen mengulurkan tangannya dan menekannya di dadanya. Dia tahu bahwa ada yang paling dia inginkan di sini. Agitasi itu mungkin memiliki rahasia yang tak terkatakan, yang mungkin merupakan cara yang ditinggalkan Olympus padanya. Mereka ingin menggunakan cara ini untuk membuat diri mereka melakukan sesuatu. Dan hanya apa yang bisa dia lakukan. Apakah kamu ingin mengubah aturan dunia? Ini adalah satu-satunya jawaban yang dapat dipikirkan Qin Yichen, karena dia bukan orang di dunia ini. Ketika Olympus mengambil tindakan terhadapnya, mungkin karena aturan dunia dia meninggalkan dirinya sendiri ketika dia merusak ingatannya. Pemahaman dari aturan dunia. Faktanya, Athena telah diam-diam mengatakan ini beberapa kali, iblis dari langit. Mereka yang bukan milik dunia ini secara kolektif disebut sebagai iblis dari luar langit, dan Qin Yichen jelas salah satunya. Dan karena kekuatan mereka, mereka disukai oleh mereka. Sarana ini tertinggal di tubuh Qin Yichen. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, dengan sedikit kesungguhan di matanya. Jika tebakannya benar, maka dia mengerti mengapa Athena memperlakukannya seperti ini. Mengapa dia bersikeras membuatnya berjanji untuk melakukan sesuatu untuk Athena. Tapi semua ini adalah spekulasi Qin Yichen sendiri, bukan fakta. Jika Anda ingin membuktikan tebakan Anda harus kembali ke Olympus dan mencari petunjuk dari 12 dewa utama. Adapun dalang di balik semua ini, Qin Yichen mengira itu adalah Zeus.
Untuk menghindari aturan dunia dirampok, orang ini telah menghabiskan banyak uang untuk menjaga masa mudanya selamanya. Dan dia mungkin juga ingin mengubah aturan dunia. Tapi semua ini hanya tebakan Qin Yichen sendiri. Karena ini adalah tebakan, ada kemungkinan salah menebak. Qin Yichen juga sepenuhnya siap. Semua ini terjadi pada saya. Saya khawatir saya perlu lebih memperhatikan. Qin Yichen hanya menempatkan memori ini dalam aura dan Tian Qihai. Ini adalah satu-satunya tempat Qin Yichen menyimpan ingatannya sejauh ini. Dan itu juga satu-satunya cara yang bisa dia percayai. Bahkan jika semua ini adalah rencana orang-orang di belakang layar, Qin Yichen akan mengenalinya. Lagi pula, dia benar-benar tidak bisa memikirkan cara lain selain cara ini. Saat Qin Yichen menyegel ingatan ini dalam energi spiritual tepat waktu, mata Qin Yichen berubah kembali ke penampilan aslinya, dengan ambisi dan ambisi muncul di matanya. Dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu orang percaya itu. Bekerja keras, kali ini jika kita berakar di alam abadi, kita tidak perlu berlarian lagi. Inilah rumah baru kami. Qin Yichen berkata agung, dan orang-orang percaya mengangguk setuju. Ya. Tepat ketika Qin Yichen berbicara, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di belakang Qin Yichen. Athena memegang tangannya di belakang punggungnya, melompat ke samping Qin Yichen, dan tiba-tiba menjulurkan kepalanya untuk menatap mata Qin Yichen. Apakah kamu dalam suasana hati yang baik? Ketika Qin Yichen melihat Athena, senyum di wajahnya menjadi lebih lebar. Ya, ada beberapa kabar baik yang dikirim hari ini. Aku bahkan tidak bisa berpikir jika aku tidak senang.